Yang sedang heboh pada saat ini adalah bahwasanya 8 syarat dari Kominfo itu, kemudian ketika ditanya apakah dengan demikian VTube itu sudah menyelesaikan atau menyetujui, maka jawaban Kominfo itu semacam ini, saudaraku. Ini heboh banget dan akan saya kupas dalam video saya ini. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber dan GSWV lovers, salam ekstrim selalu. Pada kesempatan hari ini bersyukur sekali saya bisa hadir ya di channel GSWV dengan keadaan yang terbaik. Semoga kita semua selalu mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu bagi Anda yang sering mendengarkan channel saya. Welcome back to my channel GSWV. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel saya, silahkan Anda tekan tombol subscribe, ini ya, tombol merah, dan loncengnya pilih yang paling atas, serta Anda like, share, dan Anda komentar gitu ya. Karena komentar Anda sangat luar biasa, kita diskusi ya, sambung silaturahim. Oke, video ini luar biasa saudara. Yang sering kita tanyakan dan yang lagi heboh saat ini itu adalah ketika orang menanyakan 8 syarat dan seterusnya. Dan setelah 8 syarat ditanyakan lagi, apakah 8 syarat ini VTube sudah memenuhinya seperti itu? Maka jawabannya semacam ini. Lihat sampai akhir ya. Jadi setelah ditanyakan tentang status VTube, ini Bapak Ibu, berdasarkan surat dari SWI, ini saya singkat saja bahwasanya VTube telah dilakukan normalisasi terhadap akses website PT Future ViewTech. Artinya PT Future ViewTech telah diakui dan dapat beroperasi kembali. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya yang terpenting lagi, bahwasanya nomor 1 poinnya adalah bahwa menonton iklan atau video di VTube gratis dan anggota member tidak ada diminta membayar sejumlah uang untuk Future ViewTech. Kemudian yang kedua, PT Future ViewTech membayar penonton yang telah menonton iklan atau video sesuai dengan ketentuan VTube. Ini yang kedua. Kita lanjut ya, yang ketiga sampai ke 8, singkat saja. Yang ketiga ini PT Future ViewTech tidak menjual VIP dan tidak ada jual beli viewpoint antar anggota member. Yang keempat, PT Future ViewTech tidak melakukan kegiatan pemerasan dan sistem member get member, dan tidak ada bonus berjenjang ya dalam penawaran produknya. Yang kelima, viewpoint yang dimiliki oleh anggota member saat ini wajib dibeli oleh PT Future ViewTech berdasarkan kesepakatan. Yang keenam, yaitu PT Future ViewTech bertanggung jawab atas kerugian masyarakat yang diakibatkan kegiatan PT Future ViewTech. Semacam itu ya. Kemudian yang ketujuh, PT Future ViewTech menertibkan komunitas internet PT Future ViewTech yang menyalahkan Satgas Waspada Investasi dalam penanganan permasalahan Future ViewTech. Yang kedelapan, PT Future ViewTech menyampaikan marketing plan terkini dan rekapitulasi jumlah VIP atau viewpoint yang beredar di masyarakat kepada Satgas Waspada Investasi. Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan di atas, PT Future ViewTech telah diakui dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Ini ya, 8 poin sudah saya bacakan semuanya. Oke, terus kita masuk ke bahasan yang inti ya. Jangan lupa ngopi, santuy, dan tetap akal sehat selalu ya. Oke, ngopi dulu ya. Kemudian Bapak Ibu pengguna layanan, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kemudian tiket Bapak Ibu masih dapat digunakan dalam waktu 1 jam sejak respon terakhir dikirim, dan setelahnya helpdesk akan menutup tiket Bapak Ibu, semacam itu ya. Pertanyaannya begini, apakah dengan demikian PT Future ViewTech telah memenuhi 8 persyaratan yang ditentukan di atas? Nah ini ya, saya ulangi, apakah dengan demikian Future ViewTech telah memenuhi 8 persyaratan yang ditentukan di atas?
Ini pertanyaan intinya semacam itu Bapak Ibu. Dan bagaimana jawaban dari Kominfo ya? Kita simak, ini jawabannya. Benar Bapak Ibu. Jadi ketika ditanya apakah dengan demikian PT Future Viewtech telah memenuhi 8 persyaratan yang ditentukan di atas, jawabannya benar Bapak Ibu. Jadi intinya PT Future Viewtech dengan 8 yang sudah saya bacakan di awal tadi, yang ini sedang banyak perdebatan penafsiran. Namanya penafsiran itu setiap orang punya penafsiran sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Jadi ini apakah Future Viewtech ini mampu apa tidak, apakah Future Viewtech sanggup apa tidak, dan seterusnya. Ini pastilah banyak perdebatan dan banyak perbedaan pendapat. Lalu bagaimana sikap kita saudaraku? Tapi intinya VTuber bukanlah orang yang bodoh, saya katakan seperti itu. Tapi intinya VTuber bukanlah orang yang bodoh, saya katakan seperti itu. Nah, jadi analisis masing-masing VTuber ini sangat berbeda-beda ya. Cuma kalau sudah dijawab apakah Future Viewtech sudah memenuhi syarat-syarat ini, dikatakan sudah, berarti saat ini manajemen gerilya. Ya, itu jawaban. Terus yang kedua, ini perasaan dan husnudzon saya ya. Kita juga Anda boleh memiliki pendapat apapun selain ini, tetapi pendapat saya semacam itu. Berarti ini manajemen kerja dong, berjalan semacam itu. Terus kalau kita melihat bahwasanya kemarin waktu Kominfo dibuka seperti itu kenapa seperti itu? Kita nggak ada pemberitahuan dari MFBSO atau My Future Business School official. Kenapa nggak ada semacam itu? Berarti ini kelihatannya manajemen ingin ada suatu kejutan-kejutan, termasuk nanti setelah normalisasi. Ini kan banyak pertanyaan nih ya. Kalau misalnya saya satu session nggak cukup kelihatannya, tapi ini saya berpikir ada prosesi-prosesinya semacam apa. Tadi kan ada 8 poin, mungkin bisa dibahas yang lebih signifikan. Tapi bagi Anda yang masih sampai saat ini memperhatikan video saya akan tekan like, kemudian komentar apa yang menurut pendapat Anda boleh ya Anda sertakan di komentar yang sopan, yang santuy ya. Jadi intinya, kenapa kok di Kominfo sudah mengeluarkan normalisasi, tetapi di OJK ini kok belum Pak? OJK ini kok belum mengeluarkan statement apa-apa, bahkan ditanyakan ketika VTube masih jawabannya masih sama seperti dulu. Nah, ini jawaban terpenting atau underline-nya adalah SWI ini ibarat ketika kita ibaratkan dengan paduan suara, dirijennya ini adalah SWI saudaraku, Satgas Waspada Investasi. Yang melakukan sebuah blokir itu adalah SWI. Dan SWI karena dia dirijen, Kominfo tolong dibuka. Setelah itu baru ada 13 kementerian juga di komando buka nanti kepada OJK. Jadi intinya memang step by step atau dalam artian proses yang ada ini akan semacam itu saudaraku. Ini prediksi, dan nanti jangan kaget juga ketika tiba-tiba MFBS bikin satu konten apa, karena kita tunggu-tunggu. Kita memang sebagai arus bawah menunggu apa nih statement manajemen tentang perkembangan yang sudah ada dan sudah kita rasakan di sini. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau sudah SWI sudah melakukan suatu komando untuk membuka, otomatis nanti Future Viewtech ini akan nongol di Play Store. Nah, kapannya itulah yang menjadi sebuah misteri dan kita tunggu bersama-sama. Oke, tunggu statement saya selanjutnya. Tunggu ya. Salam ekstrim.